warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semua, dalam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kelas tercinta ini yang di dalam rangka menampilkan hasil proyek mata kuliah Hukum Perdata oleh mahasiswa jurusan PPKN 2021 kelas A kelompok 1. Shalawat beserta salam kita hanturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju yang terang benderang. Yang kami hormati kepada Bapak Perlawan Gabriel Siaan SH MH, yang kami hormati para dewan juri yang telah hadir pada hari ini, Rahmayani Hasibuan, Lovica Matesa Boru Ginting, Dian Uli Natasha, dan Dendi Bintang. Dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara oleh saya sendiri, Dede Arianto sebagai MC. Selanjutnya, penampilan proyek MK pengantar ilmu politik kelas A kelompok 5 yang berjudul Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh acara oleh saya sendiri, Dede Arianto. Penampilan proyek MK Hukum Perdata yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Pengganti berdasarkan KUH Perdata. Yang ketiga, penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Selanjutnya, pertanyaan diajukan dewan juri tentang materi presentasi panel 1 dan panel 2. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan dewan juri oleh tim panel 1 dan tim panel 2. Klarifikasi dewan juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan tim panel 2. Penampilan selingan atau hiburan dari kelompok 5 berupa penampilan selingan atau hiburan dari kelompok 1 berupa yel-yel. Penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas, kebijakan publik, dan rencana kerja atau rencana tindakan. Yang ke-9, pertanyaan diajukan dewan juri tentang materi presentasi panel 3 dan panel 4. Sekalian, agar acara ini berjalan lancar, marilah kita bersama-sama berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mohon kehadirannya. Marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, kita masuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek mata kuliah Hukum Perdata oleh kelompok 1 mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata. Hadirin sekalian, kita masuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek mata kuliah Hukum Perdata oleh kelompok 1 mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti berdasarkan BW, yang akan dimulai dengan pembukaan dan perkenalan tim serta penampilan yel-yel kepada kelompok 1 kelas A. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Parlawan Gabriel Siahaan SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata. Yang kami hormati para dewan juri dan yang saya sayangi teman-teman kelompok 1.
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan proyek citizenship kami dalam mata kuliah hukum perdata dengan judul Pelindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rini Arinianti Brutu, asal dari Kabupaten Papua Barat. Di sini saya berperan sebagai tim panel 4 dan tim yel-yel serta selingan. Perkenalkan, nama saya Gilamai, asal dari Medan Percut. Di sini berperan saya sebagai panel 2 dan yel-yel. Perkenalkan, saya Deputi Batubara, saya berperan sebagai tim yel-yel dan panel 4. Perkenalkan, nama saya Dia Soltobi, saya dari Medan. Saya sebagai panel 1, yel-yel dan tim selingan. Siapa kita? Kelompok 1. Siapa kita? Kelompok 1. Perlindungan hukum. Jaya, jaya, jaya. Berikan tepuk tangan yang gemuruh pada tim yel-yel. Baik, kepada tim yel-yel saya persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu penjelasan dari tim panel 1 dan tim panel 2 kepada tim panel 1 dan tim panel 2. Silakan ke depan. Baik, terima kasih. Saya cuma kepada MC. Saya dari Soltobi sebagai panel 1. Panel 1 mengenai permasalahan. Permasalahan kami itu terdapat ada 3, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris. Dan yang kedua itu ada ketidakadilan dalam pembagian waris. Tunggu, janganlah dikasih dulu lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada MC. Saya akan Baik, saya ucapkan terima kasih kepada MC. Saya akan menjelaskan bagian panel 1. Panel 1 yaitu permasalahan. Kami terdapat 3 permasalahan, yaitu adalah pertama, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris, dan yang kedua, ketidakadilan dalam pembagian waris, dan yang terakhir adalah kesalahan sistem pembagian waris. Itu ada dampak masalah yang kami peroleh. Ada 2, yaitu konflik antara keluarga, kerenggangan hubungan antara keluarga, sifat egois ahli waris, dan yang kedua adalah konflik bahkan berujung dendam masalah waris sampai ke meja hijau pengadilan. Yaitu dari permasalahan yang kami dapat ini ada faktor yang menyebabkan masalahnya, yaitu faktor dari keadaan ekonomi, minimnya akses pengetahuan mengenai waris, yaitu sifat egois adalah salah satu ahli waris tersebut. Dan ada dasar permasalahan yang kami peroleh, yaitu berdasarkan permasalahan di atas, maka warisan menjadi salah satu masalah yang harus kita tangani. Kebijakan-kebijakan mengenai pembagian warisan dan masalah-masalah warisan harus segera ditanggulangi dengan baik dan benar. Aktor yang berperan dalam mengatasi permasalahan ini itu ada pemerintah, masyarakat, dan pendidikan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari panel 1. Saya serahkan kepada rekan saya panel 2. Baik, terima kasih kepada rekan saya atas penjelasan panel 1. Di sini saya akan menjelaskan panel 2. Baik, terima kasih kepada rekan saya atas penjelasan tim panel 1. Di sini saya akan menjelaskan panel 2, yaitu kebijakan alternatif. Yang dimana dasar hukum mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris sebenarnya telah terkomunitir dalam bunyi pasal 185 ayat 1 yang menyatakan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Kemudian pasal 173 bagian ahli waris, pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti. Yang dimana di sini menjelaskan bahwa pasal 852 ayat 1 KUH Perdata menyatakan isi berdasarkan penggantian, yakni pewarisan di mana ahli waris mewarisi pengganti ahli waris berhak menerima warisannya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Kemudian selanjutnya yaitu
penggantian tempat warisannya dapat terjadi karena kematiannya. Dinyatakan dalam pasal 842 ayat 2 KUH Perdata, mereka mewarisi berdasarkan penggantian tempat atau mewarisi pancang demi pancang orang-orang yang menggantikan dengan sendirinya memperoleh hak dan kewajiban dari orang yang digantikannya. Kemudian dalam pasal 842 sampai 845 tentang kedudukan ahli waris pengganti, yang dimana di sini permohonan penetapan ahli waris terdapat dalam penjelasan pasal 44 huruf 44 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Nomor 7 Tahun 1984 tentang peradilan agama. Huruf B yang disebut dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta yang tersebut. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah memaparkan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan tim panel 2 kepada Dewan Juri, kami persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya. Di sini pertanyaan saya mengenai panel 1. Bagaimana jika seorang pewaris memiliki hutang lebih besar daripada harta warisan yang diterima? Haruskah ahli waris membayar semua hutang pewaris? Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada MC. Selanjutnya saya serahkan kepada tim juri mengenai panel 2. Baik, terima kasih untuk rekan saya panel 1. Di sini saya ingin bertanya mengenai panel 2, yaitu apakah dari undang-undang yang kalian buat di situ dapat menyelesaikan berbagai masalah mengenai hak waris di Indonesia? Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara MC. Acara selanjutnya yaitu penjelasan dari tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif kepada tim panel 1 dan tim panel 2. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri mengenai panel 1. Jawabannya itu jumlah kewajiban hutang ini sesuai dengan presentasi bagian warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Termasuk jika utang yang ditinggalkan lebih besar dan harta yang ditinggalkan, maka ahli waris wajib melunasi utang pewaris dengan harta mereka. Baik, mungkin itu sekian jawaban dari saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaannya. Yang dimana pertanyaannya itu, apakah dari undang-undang yang kalian buat tersebut dapat menyelesaikan masalah yang ada mengenai hak waris yang terjadi di Indonesia? Dapat, karena undang-undang tersebut mengatur mengenai warisan tersebut. Namun implementasi undang-undang tersebut dapat keputusan pengadilan masih menjadi tantangan. Kemudian masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk kesadaran yang lebih tinggi tentang hak waris yang adil, pendidikan hukum, dan dukungan institusional untuk melindungi hak-hak individu. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan rekomendasi dari para ahli hukum, kelompok advokasi, dan masyarakat sipil untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan hak waris Indonesia. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Selanjutnya klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan tim panel 2 kepada Dewan Juri. Saya persilakan. Baik, terima kasih terkait pertanyaan yang saya lontarkan. Saya rasa jawaban dari saudari cukup untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dewan Juri panel 1. Selanjutnya dari sebelumnya saya apresiasi jawaban dari tim panel 2. Saya menerima jawabannya tepat sekali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri kita. Dan kepada tim panel 1 dan tim panel 2, saya persilakan dulu kembali.
Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penampilan yel-yel dari kelompok 1. Kepada Oh iya. sekalian, acara selanjutnya adalah penampilan selingan atau hiburan dari kelompok 1 berupa nyanyian dari Laskar Pelangi. Kelompok 1 saya persilakan ke depan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan dirimu di angkasa, warnai bintang di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sudah. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Pada anggota kelompok saya persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan dari tim panel 3 dan tim panel 4. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4 saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada MC. Di sini kami akan menjelaskan mengenai panel 3 yaitu kebijakan kelas. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rini Armiati Putu dan rekan saya. Nah, dalam hal ini kami akan menjelaskan mengenai kebijakan kelas yang akan kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan yang sudah kami jelaskan pada panel 1 sebelumnya. Nah, adapun kebijakan kelas yang kami tawarkan adalah yang pertama, kami akan membuat aplikasi berbasis online atau aplikasi yang dapat diakses oleh semua orang melalui iOS atau Android masing-masing. Nah, aplikasi ini kami beri nama aplikasi pengatur waris atau PWAPP. Nah, cara kerja dari aplikasi waris ini sendiri adalah pertama, silahkan download dulu aplikasi dari PWAPP. Kemudian setelah itu Anda akan diajak untuk masuk dan login. Nah, dalam hal login ini masukkan email atau username yang tertera. Kemudian akan masuk ke menu berikutnya. Menu berikutnya itu adalah beberapa menu yang menjelaskan mengenai pengetahuan secara umum waris itu seperti apa. Ada misalnya pengaturan-pengaturan umum, undang-undang mengenai waris, dan juga ada kalkulator. Nah, kalau misalnya kita ingin mengakses kalkulator, berarti kita pencet tombol kalkulator, lalu kita akan beralih ke berikutnya. Nah, dalam kalkulator ini, fungsi dari kalkulator ini adalah membagi warisan secara otomatis. Misalnya, kalian memasukkan nama, lalu jenis kelamin kalian, kemudian setelah itu sebutkan jumlah utang, lalu berapa warisan yang ingin kalian cari. Maka secara otomatis aplikasi ini akan mengakses data dan mengeluarkan sebenarnya berapa persen warisan yang akan kalian terima. Nah, jadi fungsi dari aplikasi PWAPP ini sendiri adalah agar membantu masyarakat Indonesia, khususnya ahli waris, dalam mengetahui sebenarnya berapa persen warisan yang akan mereka dapatkan apabila mereka perempuan atau laki-laki. Ini tergantung dari undang-undang yang dipakai. Di Indonesia sendiri kan undang-undang mengenai waris dibagi menjadi dua. Dalam Islam itu ada kompilasi hukum Islam atau KHI, lalu di non-muslim itu ada KUH Perdata. Nah, jadi nanti di dalam aplikasi ini diatur semuanya dan dapat menghitung berapa persen dari ahli waris atau berapa persen yang akan didapatkan dari warisan tersebut. Selanjutnya,
konflik. Nah, tujuan dari Kompewali ini atau komunitas penggerak waris anti konflik adalah memudahkan masyarakat dalam mempelajari dan membagi harta warisan di Indonesia khususnya. Lalu dalam Kompewali ini ada beberapa program yang akan kami jalankan. Program kerja kami mulai dari mingguan, tahunan hingga bulanan. Nah, program kerja kami mulai dari mingguan, kami dapat membuat atau konten-konten seputar bagaimana sebenarnya pembagian warisan yang baik dan benar, bagaimana agar tidak terjadinya konflik-konflik. Lalu berikutnya kami juga akan membuat komunitas baca literasi terhadap anak-anak sekolah agar paham sebenarnya konteks dari warisan itu seperti apa. Karena pada dasarnya segala sesuatu itu harus dimulai dari dini. Jadi kami menganggap bahwasanya mengenai kewarisan ini saja sudah bisa diajarkan kepada peserta didik, yaitu mengenai melalui komunitas literasi yang kami buat. Lalu program kerja bulanan kami adalah kami akan membuat pelatihan sukarelawan baru. Nah, maksudnya di sini tentunya di dalam organisasi kami membutuhkan relawan baru atau anggota-anggota baru agar nantinya organisasi yang kami bentuk ini tidak hanya stop di situ saja, artinya selalu berjalan setiap tahunnya begitu. Nah, kemudian kami juga akan membuat rapat evaluasi bulanan. Tentunya rapat ini akan mengagendakan sebenarnya bagaimana perkembangan dan aplikasi yang kami buat, lalu sebenarnya program-program kerja mingguan kami apakah sudah terlaksana atau tidak. Nah, sedangkan adapun program tahunan kami adalah kami membuat acara seperti seminar atau sosialisasi. Tujuan dari acara seminar dan sosialisasi ini adalah memberikan edukasi baik itu kepada masyarakat atau kepada peserta didik agar memahami sebenarnya konteks duduknya kewarisan di Indonesia itu seperti apa. Nah, sekiranya itu yang dapat saya jelaskan mengenai kebijakan kelas kami. Untuk rencana tindakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Saya akan menjelaskan rencana tindakan. Baik, di panel 4 kami akan membahas tentang rencana kerja. Tindakan merupakan sebuah perbuatan yang menjadi respon dari hasil pengamatan yang akan memunculkan sebuah persepsi saat seseorang melihat dan mendengarkan sesuatu. Tindakan kerja merupakan bagian dari upaya untuk memulihkan dan mengimplementasikan sebuah pengamatan yang dimuat dalam suatu laporan dan dilakukan dalam bentuk perbuatan tindakan kerja. Tindakan kerja ini mengupayakan suatu bentuk pelaksanaan yang dirancang sedemikian rupa guna pelaksanaan yang akan dilakukan akan berjalan sesuai dengan prosedur dan harapan serta tujuan yang diinginkan. Kemudian setelah rencana kerja ini setelah rencana tindakan yang kami buat, kami akan masuk ke tahapan rencana kerja izin produk. Setelah rencana tindakan, kami akan memulai ke tahapan rencana kerja dan izin produk. Yang pertama kami lakukan adalah pengujian. Pengujian ini adalah di mana kami menguji produk yang akan kami sebarkan tersebut terlebih dahulu sebelum kami pasarkan. Kemudian pemasaran. Tentunya setelah diuji, kami akan memasarkan produk tersebut kepada masyarakat agar produk tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya. Kemudian efektivitas kerja produk, di mana kemudian setelah pemasaran kami akan melihat efektivitas kerja produk. Bagaimana cara kerja dari produk tersebut? Apakah berjalan dengan baik? Apakah dapat membantu masyarakat? Apakah produk tersebut memang benar-benar dapat membuat masyarakat benar-benar mengetahui tentang tujuan dan maksud kami membahas hal tersebut? Nah, dalam rencana tindakan yang kami buat ini tentunya ada beberapa pihak yang pro serta kontra terhadap produk yang akan kami pasarkan tersebut. Nah, contoh dari pihak yang pro bisa kita lihat dari pemerintahan, masyarakat, serta mahasiswa. Dan pihak yang kontra tentu oknum-oknum tertentu yang ingin menguasai warisan. Berarti oknum yang mungkin bersifat egois, yang tidak mau membagi warisan atau tidak ingin mengetahui bagaimana cara pembagian warisan yang benar. Nah, bagaimana sih cara kami agar mengubah pihak yang kontra ini menjadi pro kepada produk yang ingin kami pasarkan tersebut? Yang pertama caranya adalah sosialisasi. Kami terlebih dahulu akan mengadakan sosialisasi agar memudahkan masyarakat
masyarakat paham akan bagaimana sih pembagian warisan yang baik. Yang kedua, seminar ini mungkin agak sama dengan sosialisasi, namun seminar ini mungkin akan lebih bisa dipahami oleh masyarakat secara meluas. Kemudian pembuatan poster seputar cegah konflik kewarisan. Nah, pembuatan poster ini bisa dilakukan terus diteruskan kepada masyarakat, dibagikan melalui media sosial, dunia nyata, atau ditempelkan di wilayah masyarakat, di mana masyarakat bisa membaca serta sedikit mengetahui bagaimanakah pembagian warisan yang baik dan benar. Kemudian psikolog monitoring. Di sini pasti ada oknum tertentu yang mungkin bermasalah dengan pemahamannya sendiri. Di sini mereka bisa menggunakan psikolog monitoring untuk meminta pendapat, atau psikolog tersebut bisa memberikan solusi atau tanggapan mengenai bagaimanakah pemahaman mereka ini. Mungkin hanya itu rencana tindakan yang bisa kami lakukan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4 atas penjelasan materinya. Kepada selanjutnya, terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan panel 3 dan panel 4. Kepada Dewan Juri saya persilakan. Baik, terima kasih kepada tim panel 3 dan juga tim panel 4. Adapun di sini sebagai Dewan Juri ingin bertanya kepada tim panel 3 terkait apa yang membedakan kebijakan yang kalian lakukan dengan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Jadi itu yang bisa saya pertanyakan kepada tim panel 3. Dan saya kembalikan kepada Dewan Penguji tim panel 4. Baik, terima kasih kepada rekan saya Dandi Putra Bintang selaku dari Dewan Juri tim panel 3. Di sini saya bertugas untuk menyampaikan pertanyaan kepada tim panel 4. Kepada tim panel 4, pertanyaannya agar didengarkan secara seksama, yaitu dalam rencana tindakan yang kalian lakukan, pastinya apabila dilaksanakan membutuhkan biaya untuk dalam pelaksanaannya. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian untuk mendapatkan biaya tersebut, dan bagaimana cara kalian untuk menanggapi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan rencana tindakan yang akan kalian lakukan nanti. Mungkin sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang kebijakan kelas dan kebijakan publik, rencana kerja dan tindakan materi presentasi panel 3 dan panel 4. Selanjutnya kami persilakan kepada tim panel 3 dan tim panel 4 untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban dari Dewan Juri. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4 saya persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada MC dan terima kasih saya ucapkan kepada tim Dewan Juri yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami di tim panel 3, di mana pertanyaan Dewan Juri tadi adalah apa perbedaan kebijakan kelas yang sudah kami tawarkan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Nah, tentunya terdapat perbedaan. Letak perbedaannya di mana? Memang kalau misalnya ditanya sudah ada beberapa aplikasi mengenai warisan, tetapi aplikasi-aplikasi tersebut tidak membahas secara rinci atau tidak mengkalkulatorkan bagaimana sebenarnya hasil yang dia dapatkan apabila misalnya seseorang ingin mengetahui pembagian warisnya. Dalam aplikasi yang kami buat ini, dalam aplikasi ini dapat digunakan bagaimana sebenarnya cara menghitung atau ada menu kalkulator di dalamnya. Nah, menu kalkulator ini berfungsi untuk mengatur sebenarnya berapa jumlah persenan yang akan diterima oleh ahli waris ketika dia memasukkan nama, lalu jenis kelamin, lalu apakah dia mempunyai utang dan berapa jumlah warisan yang ditinggalkan misalnya dari orang tuanya. Misalnya seperti ini, nama dia adalah ini, lalu dia tidak memiliki utang, sedangkan warisan yang dikeluarkan misalnya 100 juta. Nah, jadi itu akan dikalkulasikan di dalam aplikasi ini dan dihitung serta berapa persen bagian yang akan diterimanya. Nah, lalu yang kedua adalah dari organisasi yang kami bentuk. Organisasi yang kami bentuk ini adalah Kompewali. Tentunya Kompewali ini menjadi satu-satunya organisasi yang ada saat ini untuk menangani kasus kewarisan. Nah, kalau misalnya organisasi
organisasi lain tentunya berbeda namanya. Sedangkan di sini dalam aplikasi di dalam organisasi ini, organisasi kami ini langsung menjadi penggerak aplikasi tersebut. Mungkin itulah yang membedakan aplikasi atau kebijakan kelas yang kami tawarkan dengan kebijakan-kebijakan lain. Sekian jawaban dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Uji yang bertanya mengenai bagaimana cara kami mendapatkan dana untuk menjalankan rencana tindakan yang kami rencanakan tersebut. Yang pertama, kami akan meminta bantuan kepada pemerintah agar mendukung rencana tindakan berupa produk tersebut agar bisa berjalan. Kemudian dalam organisasi kami tadi, kami kan mencantum, kami tadi mengatakan bahwa tolong deh. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri mengenai bagaimana cara kami untuk mendapatkan dana agar rencana tindakan kami dapat terlaksana. Yang pertama, kami akan mengajukan laporan tersebut kepada pemerintah agar pemerintah dapat menyetujui serta memberikan dana dalam pemasaran produk kami ini. Kemudian kami juga membentuk organisasi yang dimana dalam organisasi kami tersebut kami akan menggalang dana agar membantu kami juga dalam memasarkan produk kami tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 3 dan tim panel 4 kelompok 1. Baik, acara selanjutnya adalah penampilan penutup dari Baiklah, selanjutnya klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan tim panel 4. Kepada Dewan Juri saya persilakan. Baik, terima kasih atas jawaban dari tim panel 3. Di sini saya mendengarkan bagaimana pemaparan dari tim panel 3 yang sangat luar biasa dan saya mampu memahami apa yang menjadi perbedaan dari kebijakannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada tim panel 4 sebagai Dewan Juri. Baik, terima kasih kepada saudara Dendi. Di sini saya mengklarifikasi atas jawaban dari Dewi Putri selaku panel 4. Tadi sudah dijawab pertanyaan saya dengan sangat baik. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai bagaimana cara kalian untuk mencari dana dalam menjalankan rencana tindakan kalian. Tadi dijawab oleh Dewi Putri bahwasanya akan meminta sumbangan dana dan juga galang dana seperti itu. Itu adalah suatu jawaban sangat baik. Namun untuk pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kalian untuk mengatasi masalah apabila terjadi nantinya ketidaksesuaian dalam rencana tindakan yang kalian lakukan. Harapan saya tadi saudari Dewi Putri menjawab bahwasanya didasarkan dengan hukum yang telah kami dasarkan pada proyek kami ini, maka itu nanti akan menjadi penguat bagi kami apabila terjadi masalah dalam pengerjaan rencana tindakan. Namun atas jawaban yang diberikan dari tim panel 3 dan juga tim panel 4 sangat menguasai materi yang disampaikan pada proyek ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Dewan Juri terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri kita. Acara selanjutnya adalah penampilan penutup dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 saya persilakan ke depan. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami kelompok 1. Jika kau suka kami tepuk tangan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Terima kasih.
Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan dan tibalah kita pada acara penutup. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah berhadir secara hari ini dan telah bersedia menyaksikan hasil proyek MK Hukum Perdata pada kelompok 1 kelas A dengan tema Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Pengganti. Terima kasih kepada Bapak Perlawanan Gabriel Siahaan, SHMH, serta seluruh pihak yang telah bersedia membimbing kami dan memotivasi kami, rekan-rekan yang kami banggakan yang telah saling bekerja sama dan saling mendukung dalam menyelesaikan proyek ini. Sekian dari saya selaku moderator undur diri. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan kami. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan.